Oke guys, jumpa lagi. Kita sekarang sedang berada di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. Kita berada tepat di salah satu penyulingan yang dikelola oleh petani, bukan perusahaan ya, ini petani yang kelola. Nah, kita lihat di sini penyulingannya memang agak berbeda. Ini apa namanya, baknya ini beda ya dengan di tempat lain. Ini sangat tinggi. Kalau biasanya hanya setinggi ini batanya atau betonnya, ternyata ini lebih tinggi daripada saya ya. Ini agak berbeda. Ini muatannya kemungkinan besar sekitar 400-500 ya. Ya 500 kilo. Nah, kita lihat di sini konstruksinya. Untuk tempat pembakarannya memang agak beda juga. Ini ada sirkulasi udara tempatnya. Kemudian ada tempat memasukkan bahan bakarnya. Kemudian ada tempat untuk pengeluaran daripada ampas pembakaran. Nah, itu juga di sini ada bara api ya. Nah, jadi yang jatuh ke atas itu tetap di bawah bisa berfungsi untuk memanaskan. Ada di sini yang berbeda, yaitu dari penggunaan bahan bakar. Kalau di daerah lain yang sering kita temui, rata-rata mereka mengandalkan kayu bakar yang seperti ini. Nah, sehingga terjadi deforestasi atau penggundulan hutan akibat daripada pencarian kayu bakar di hutan. Nah, ini kan melanggar ya kalau hal yang seperti itu. Di sini sangat bagus. Di sini bisa dikatakan lebih efisiensi bahan bakar karena ampas ini habis. Ampas ini dibakar ini. Ini adalah peralatannya. Nah, jadi caranya itu tinggal dijepit, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Nah, seperti itu modelnya. Nah, kita lihat ya, ini ampas ya, ini ampas. Nah, ini ampas nilam semua. Dan yang ini yang yang kita rasakan juga berbeda karena di sini tidak ada panas. Jadi kita berdiri pun di sini, pasang muka pun itu tidak terlalu panas. Tidak, hanya hangat-hangat saja. Kalau di biasanya tempat lain kita tidak bisa mendekat seperti ini, tapi ini aman. Nah, ini panasnya tidak ada masalah ya, aman. Nah, jadi ini konstruksinya kalian memang berbeda khusus untuk bisa menggunakan ampas. Nah, kita lihat juga di sini ada satu bahan bakar lagi yang kemungkinan besar di tempat lain banyak. Nah, ini yang bagus. Nah, ini adalah sabut kelapa yang bisa dikatakan ampas ya kalau di tempat lain. Ini bukan hanya yang kering, tapi juga yang masih muda. Nah, ini juga dijadikan bahan bakar di sini. Dan ini tidak gratis. Ini harganya ini sekitar 400-an per pickup. Ini ampas sabut kelapanya. Dan kita lihat itu kayu bakarnya itu tidak seberapa ya. Itu hanya sedikit saja kayu bakar yang digunakan. Bisa dikatakan mungkin berkurang sekitar 80% kayu bakar. Yang digunakan kayu bakar itu hanya sekitar 20%. Sedangkan yang lainnya itu dari ampas sabut kelapa dengan ampas nilam. Nah, jadi sangat mengirit daripada bahan bakar. Konstruksi daripada bak pendingin, kalau biasanya di tempat lain itu menggunakan yang model spiral bulat, kalau di sini menggunakan bak segi 4. Jadi kemungkinan besar pipanya di dalam juga segi 4. Nah, kemudian di sini ini adalah untuk filternya ya. Jadi bukan filter sih, untuk separatornya, separator ini. Nah, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 separator untuk pemisah minyak. Nah, cuma di sini masih ada sedikit masalah karena masih menggunakan botol aqua, botol plastik. Ini juga dari plastik yang mengandung DEP. Ini masih mengandung DEP. Ini juga mengandung DEP juga. Jadi ada kandungan plastik yang bisa mencemari daripada minyak nilam itu sendiri. Nah, baiknya sih menggunakan stainless. Nah, kemudian di sini ada juga alat daripada pemeras minyak. Ini pemeras minyaknya. Nah, di sini kita lihat ya ada hasilnya. Ini hasil produksi daripada penyulingan ini. Lumayan ya. Ini berapa kali suling? 24 karung. Satu sulingan. Ya. Nah, ini satu sulingan. Wah, cukup berat. 18 kilo itu hampir daripada 20 kiloan ya. 18 kiloan. Nah, 18 kiloan. Ini satu sulingan. Ya. 24 karung. Anggaplah 20 kilo per satu karungnya itu rata-rata biasanya. Rata-rata karung nilam itu 18 sampai 24 kilo. Anggaplah kita ambil tengahnya 20 kilo, berarti 2 kali 2 4, berarti 2 kali 4 8, berarti di sini 480 kilo sekitar itu.
bahan baku masuk dan menghasilkan 18 kilo. Rendemennya cukup bagus ya untuk 1 kali suling. Belum ada minyak batang itu. Dan ini belum keluar ya, minyak batang belum keluar. Ini baru cas pertama ya. Nah ini baru cas pertama. Nah, belum keluar daripada minyak batang. Coba kita timbang ya. Nyala ya. Oke, guys, ya perlu kita di sini poin yang perlu diperhatikan, yang menjadi apa namanya, yang bisa kita bahas di penyulingan-penyulingan lain. Yang pertama itu adalah mekanisme daripada penyulingan ini sendiri, sistem pembakarannya ya. Itu di sini bisa dikatakan lebih efisien karena menggunakan bahan bakar ampas nilam, kemudian sabut kelapa dan sedikit kayu. Jadi deforestasi atau penggundulan hutan itu bisa berkurang dan sampah-sampah yang ada di sekitar sini yang dihasilkan oleh penyulingan itu bisa terpakai dengan baik. Jadi tidak ada istilahnya menimbun sampah atau ampas nilam. Kemudian yang berikutnya di sini produksi, ternyata penggunaan kayu 100% dengan penggunaan bahan bakar sabut kelapa, ampas yang ditambah sedikit kayu, itu juga hasilnya tidak tidak mengecewakan karena hanya satu sulingan bisa menghasilkan 18 kiloan ya, dengan kapasitas penyulingan sekitar 400 sampai 500 kiloan. Oke guys, itulah video tentang penyulingan yang ada di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, yang bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi salah satu model penyulingan yang lebih mengedukatif, kemudian lebih efisien untuk kedepannya. Oke, jumpa lagi pada video-video selanjutnya.